Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Kota Tegal kembali menyapa Anda hari ini. Dan spesial nggak biasa, saat ini saya tidak berada di studio tapi berada di satu tempat yang kayaknya asik banget ini buat nongkrong, buat ngobrol ya. Kayak yang hari ini kita berdua, saya nggak sendirian karena sudah ada temennya. Ini kita ada di Kopi Lori. Kita lokasinya ada di Jalan Semeru Kota Tegal, tepatnya di depan Balai Yasa. Kalau Anda warga Kota Tegal dan sekitarnya lagi mampir atau main ke Tegal, kayaknya wajib banget ke sini sih. Soalnya tempatnya enak banget. Nanti kita bakal ngobrol tentang kopi pastinya, karena kita ada di Kopi Lori. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Siapa sih teman saya hari ini? Kenalan dulu deh, Kak Garba. Saya Garba dari Kopi Lori baristanya, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah ini sehat. Kita sempat ngobrol tadi sebelum on air, Kak Garba ini bukan asli dari Kota Tegal ya? Betul, saya dari Bandung, Bu. Dari Bandung ya. Ya. Ini udah berapa hari di Tegal? Saya hari ini berarti setengah bulan, 2 minggu lah. 2 minggu? 2 minggu, ya. Gimana rasanya di Tegal ini? Ya nyaman, tentram, tidak seramai Bandung. Iya. Itu yang aku suka dari Tapi panas. Tegal. Tapi panasnya belum ini. Traumanya aku di panas. Iya benar. Tapi kalau di sini sih nggak panas. Ini adem banget ini tempatnya ya. Jadi kalau yang di rumah mau ngobrol bareng sama teman-teman ya kayaknya pas banget ke sini ya, ke Kopi Lori. Ini Kak Garba sebagai baristanya. Sebagai baristanya, Bu. Udah jadi barista udah lama? Saya kalau di Kopi Lorinya saya 1 tahun setengah. Tapi kalau di bidang baristanya udah 2 tahun berarti. 2 tahun ya? 2 tahun alhamdulillah. Ini gimana nih pertama kali cerita terjun jadi barista? Karena sekarang barista ini kan jadi cita-cita generasi muda loh. Kayaknya menarik banget soalnya. Betul. Emang cita-cita atau terjun gitu aja? Sebetulnya saya sendiri punya background di masak atau bisa dibilang asisten chef dulunya. Terus penasaran dengan bidang perkopian. Jatuhnya setelah meminum salah satu menu kopi jadi tertarik. Jatuhnya kita mengarah ke barista. Akhirnya gitu. ditekuni 2 tahun ini dan tambah seneng juga ya. Makanya banyak anak muda yang sekarang punya cita-cita jadi barista. Yeah. Karena memang asik. Memang asik, Bu. Karena memang asik. Seasik kalau kita nongkrong di sini. Iya, ini kita cerita tentang kopi deh. Kopi ini kan suatu hal yang istimewa ya. Banyak sekali orang yang jatuh cinta sekali sama kopi. Ini kalau di Kopi Lori sendiri kita langsung cerita aja karena ini juga kalau Anda lihat di YouTube-nya Sebayu ini ada beberapa produk yang sudah display di sini. Ini saya udah nggak sabar pengen nyicip tapi nanti. Tapi Kak Garba mungkin bisa ngenalin deh. Ini apa saja sih yang ada di Kopi Lori ini? Ya, ini 5 varian ini sebetulnya kita signaturnya Ibu. 3 kopi susu. Yang pertama ini Ijen Bahari. Kalau Ijen Bahari itu lebih terkesan cita rasanya lebih kuat kopinya. Cuma tidak lupa dengan susunya. Jatuhnya jadi si rasa kopinya jadi bold. Gitu. Kuat kopinya. Dan ini kenapa namanya Ijen Bahari? Sebenarnya kita ngambil dari ijennya dulu. Ijen. Ijennya tuh kenapa disebut ijen beansnya? Sebenarnya ijen tuh sama dengan kopi gitu. Beans kopi atau biji kopi. Iya. Kita ngambil dari Banyuwangi. Kenapa? Suatu alasan beans kopi disebut ijen karena kita ngambil beansnya dari Banyuwangi, begitu. Iya. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada mocktail Sunrise of Java. Sunrise of Java tuh sebetulnya mocktail tapi base-nya tuh cold brew, Ibu. Cold brew tuh kayak seolah-olah fermentasi dari si beans robusta dan arabicanya. Gitu. Kalau yang selanjutnya ada Ijen Alon, itu kopsus juga cuma tidak terlalu strong. Tidak terlalu strong kopinya? Tidak terlalu strong tapi lebih ke arah soft, jadinya ringan. Kalau misalkan orang-orang tidak suka kopi kuat ada Alon. Gitu. Terus kalau misalkan si customernya atau pelanggannya lebih suka ke arah creamy, kita punya Ijen Uruh, Ibu. Ijen Uruh namanya
Terus sama juga itu lebih creamy, ringan kopinya dan mantap harganya. Mantap harganya. Iya. Yang terakhir yang selanjutnya ada Pandan Wangi itu signatur kita non coffee signatur kita karena ini sangat istimewa sekali karena minuman yang bisa seolah-olah mengenyangkan perut. Jatuhnya gitu ya? Makanan yang diminum gitu bahasanya. Karena ini mirip cita rasanya mirip bolu pandan. Gitu. Nah ini saya tertarik banget tuh sama Pandan Wangi, tapi nanti kayaknya ini nanti dicicipin juga. Berarti artinya teman-teman yang ke Kopi Lori ini tidak harus orang yang suka kopi gitu ya? Betul. Ada beberapa menu yang non coffee juga. Non coffee juga, tapi biasanya kan orang ini lebih menikmati vibes-nya, nongkrong di sini, duduk di sini, ngobrol di sini, menikmati menunya juga. Berarti ini signaturnya ini? Signaturnya, ini signaturnya. Kalau misalnya ini kan yang semua ada esnya gitu ya, dingin gitu. Kalau yang versi hangatnya? Kalau versi hangatnya kita sebetulnya punya tubruk, tubruk Banyuwangi sebetulnya itu. Kopi tubruk Banyuwangi, kenapa disebut kopi tubruk Banyuwangi? Karena cara pembuatan kopi tubruk itu sendiri lebih terkesan sesuai prosedur dari Banyuwanginya sendiri. Yeah. Jadi jatuhnya segala hal tentang formula pembuatan si kopi tubruk panas itu berawal dari orang-orang sana. Dari Banyuwangi ya? Dari Banyuwangi langsung. Dan memang kopi dari Banyuwangi ini termasuk yang istimewa di Indonesia? Termasuk istimewa Ibu. Wow. Termasuk istimewa karena banyak cita rasa kalau membahas perihal beans apalagi Banyuwangi. Dimulai dari flavor rasanya, cita rasanya ada beberapa varian. Termasuk dari varian kalau kita bisa dibilang wine. Itu ada termasuk di beansnya Banyuwangi, di Ijen ini sendiri. Yang jatuhnya itu yang jadi bisa memfermentasikan dan menjadi sebuah obat lah bisa bahasan kayak gitu. Iya. Kopi memang bisa jadi obat kok kalau lagi galau gitu ya. Ini pas banget sih kalau lagi galau terus nongkrong di sini walaupun sendirian ini kayaknya nggak bakalan merasa kesepian ya, karena ada kopi. Karena ada kopi ditemani dengan kopi. Ya kalau kita lihat mungkin yang lihat kita di YouTube nih Kak Garba, ini kan di sini juga ada di belakang saya ini ada beberapa alat yang mungkin kalau orang biasa ngopi biasa datang ke kafe ini familiar dengan alatnya. Tapi mungkin orang yang belum pernah begitu. Ini bisa dikenalkan sedikit deh itu alat apa aja sebenarnya dari jauh aja. Boleh. Kalau yang kita di tengah ini yang lebih gede ini namanya mesin kopi. Iya. Mesin kopi buat espressonya. Kalau di pinggirnya itu namanya grinder, dua yang putih sama yang hitam itu grinder. Grinder itu adalah alat yang untuk ngegiling si kopinya tersebut. Oke. Nanti dimasukkan kepada si mesin kopinya baru terjadilah ekstraksi menjadi espresso gitu. Yang nantinya itu best sebagai untuk Ijen Bahari, Ijen Alon dan Ijen Uruh begitu. Jadi memang istilahnya diproses di mesin itu. Ini ya. Wow, kalau misalnya datang ke sini terus mau lihat proses pembuatannya juga boleh? Boleh Ibu, boleh banget. Ya? Malah kita senang kalau dilihat kayak gitu. Dilihat malah senang. Iya. Jadi barista itu kalau misalnya dilihat pada saat proses pembuatannya ini sebenarnya merasa terganggu nggak sih Kak? Sebetulnya kalau bagi saya sendiri enggak Ibu. Karena itu memotivasi kita seolah-olah itu menjadi hal yang mengenakan buat kita sendiri gitu. Iya. Oh ini kita seolah-olah suatu istimewa gitu. Iya, dapat atensi juga ya. Juga. Iya, terus kayaknya memang kalau lihat asik-asik aja. Betul. Tapi sebenarnya sulit nggak? Sekarang kan kopi banyak yang espresso itu yang dihias-hias, jadi ada. Itu namanya cafe latte. Cafe latte. Itu susah nggak sih Kak? Kalau dibilang susah ya, karena aku pun sebetulnya cenderung lebih sering latihan seperti itu. Karena itu bisa dalam sehari itu minimal tuh 25 kali pembuatan cafe latte art itu. Biasanya kayak gitu. Itu pun baru satu pattern dalam artian satu art gitu. Misalkan kalau love doang. Itu 25 minimal. 25 itu untuk membentuk jadi si cafe latte art itu. Si cafe latte art itu 25 kali bikin loh ya. Jadi kalau yang mau belajar nggak boleh putus asa karena memang butuh proses ya Kak. Betul Ibu. Iya, itu biasanya nih kita kalau misal pesen cafe latte yang dihias kayak gitu mau diminum sayang ya. Apalagi yang buatnya ganteng. Iya, itu dia. Mau diminum agak gimana gitu, tapi ya memang itu jadi tren sekarang. Betul.
kalau Kak Garba sendiri kan dari Kopi Lori yang ada di Bandung. Yang ada di Bandung. Di kota besar lah. Sekarang tren anak-anak muda untuk ngopi sendiri di sana bagaimana? Kebanyakan mereka mencari varian-varian kopsus, Mbak. Makanya satu alasan kita Kopi Lori signaturnya banyak varian. Yeah. Karena itu banyak tren orang-orang yang suka kopsus. Ada Ijen Bahari dan yang lain-lain gitu maksudnya. Iya. Jadi ini masih menjadi tren lah ya. Tren juga. Tapi buat yang mungkin seneng kopi tuh di sini ada, nggak usah khawatir. Soalnya kan orang kan kesukaannya beda-beda ya. Betul, Kak ya. Kalau kita nongkrong di Kopi Lori ini di Tegal, ini kalau lihat suasananya memang asik banget ya. Ini selain ngopi biasanya ada makanan pendamping snack, dong. Kita punya makanan, ada mie terbang itu signatur kita juga sebetulnya. Karena dari varian yang enak dari makanan-makanan kita itu termasuk mie terbang yang paling enak di sini. Mie terbang nih, makan mie, minumnya kopi, ya, sambil lihat kereta. Wah, kayaknya nggak ada di tempat lain. Nggak ada di tempat lain, pas di sini, dekat Balayasa. Iya, dan suasananya juga ini dekat sama kota juga. Betul. Ya. Kayaknya pas banget. Ini tadi saya lihat kayak ada live musik juga ya Kak ya? Live musik ada karena kemarin kita 2 hari yang lalu kita grand opening, baru grand opening untuk cabang Tegal dan kemungkinan untuk kedepannya seminggu sekali ada live musik di sini. Ya. Jadi pas banget deh pokoknya mau rame-rame, mau sendirian, yang lagi galau, lagi happy ya. Biasanya memang kopi ini identik orang lagi jatuh cinta, lagi sibuk ya, lagi butuh temen, lagi pengen sendiri, itu pun larinya tetap ke kopi. Jadi kopi memang istimewa kayak yang tadi kita bilang. Ini kayak asik banget ngobrolnya, tapi ini saya sudah nggak sabar ini pengen mencicip salah satunya. Buat kalian yang pengen nyicip harus ke sini. Ini sayang banget waktu kita cuma terbatas 15 menit Kak Garba. Tapi mungkin buat terakhir nih closing statementnya Kak Garba bisa menyampaikan ke pendengar juga yang saat ini lagi lihat kita di YouTube. Monggo buat ajak pada ngopi yuk ke sini. Ayo mari ngopi karena Kopi Lori itu semuanya pasti ada. Semuanya pasti ada. Semuanya pasti ada. Iya. Oh ini walaupun ini sudah mau ditutup, tapi saya saking penasarannya karena Kak Garba ini kan jadi barista sudah cukup lama. Betul. Ya. Biasanya ada nggak sih pelanggan yang datang meminta menu yang maksudnya dengan komposisi mereka sendiri? Komposisi mereka sendiri sebetulnya kalau di Bandung tuh sudah sering sekali, Mbak. Sering sekali kayak gitu karena ya mungkin mereka punya SOP tersendiri buat pembuatannya. Ya kita juga insya Allah bisa melakukannya gitu. Diikuti, tenang. Pengen apa di sini ada semua. Terima kasih Kak Garba sudah menemani saya hari ini di Sapa Kota Tegal. Dan sekali lagi buat kalian yang pecinta kopi ataupun mungkin yang baru bikin kenalan sama kopi, kayaknya pas banget kalau kenalan sama Kopi Lori di sini ya. Udah kenalan nanti lama-lama jadi jatuh cinta. Biasanya seperti itu. Baik, dan Sapa Kota Tegal pagi hari ini ditutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di